Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, apa kabar? Semoga tetap sehat dan kita tetap semangat untuk belajar. Oke ya, jumpa lagi dengan Ustazah Asmi. Kita hari ini akan belajar IPA di bab klasifikasi zat, subbab asam, basa, dan garam. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Sudah siap? Tadi sudah lihat ya, ternyata ada banyak bahan yang ada di rumah kita yang bisa kita manfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Ada apa aja tadi? Ada sabun, shampoo, ada buah jeruk, cuka, dan juga obat mah. Nah, coba Ustazah mau tanya nih, pasti kalian sudah pernah makan jeruk ya? Atau pernah mencicipi cuka? Rasanya gimana ya? Pasti asam. Iya, betul sekali. Pasti asam. Nah, sebenarnya asam itu apa sih? Asam dalam IPA adalah senyawa kimia yang jika dilarutkan dalam air bisa menghasilkan ion H+. Pengen tahu ciri-ciri bahan asam itu seperti apa? Yuk kita dengerin lagu berikut ini. Jeruk, lemon, dan cuka, asam lambung klorida, semua rasa asam di sekitar kita. Lakmus berubah merah, hasilkan ion H+, pH-nya asam kurang dari angka 7. Sifatnya itu korosif, itulah asam. Hei, asam punya banyak manfaat loh. Asam sulfat dan nitrat, juga benzoat. Oke, itu tadi tentang asam. Nah, selanjutnya coba perhatikan sabun yang ada di rumah kalian. Apalagi di musim pandemi ini, kalian harus sering-sering cuci tangan supaya tangan terbebas dari kuman. Apa sih yang terjadi ketika kita memakai sabun? Ya, betul sekali. Pasti tangan kita jadi berbusa. Kemudian, siapa yang pernah tidak sengaja mencicipi sabun? Rasanya bagaimana? Ya, betul sekali. Rasanya pasti pahit. Nah, bahan-bahan seperti itu dalam IPA kita kategorikan sebagai bahan yang mengandung sifat basa. Basa adalah senyawa kimia yang jika dilarutkan dalam air bisa menghasilkan ion OH-. Ya. Nah, pengen tahu ciri-ciri basa seperti apa? Yuk kita dengerin lagu berikut ini. Basa oh basa pahit, basa licin berbusa, ada ion OH- dalam sifat basa. pH-nya basa lebih dari angka 7, membuat kertas lakmus jadi warna biru. Deterjen, odol, sabun, obat mah, zam-zam. Hei, itu contoh basa. Kalsium hidroksida, itulah basa. Pernah ada yang sakit mah?
Sakit mah itu sebenarnya apa sih? Ya, sakit mah biasanya disebabkan oleh asam lambung atau asam klorida yang ada di lambung itu meningkat. Biasanya dokter akan menyarankan untuk minum obat mah. Setelah beberapa waktu kemudian, atas izin Allah, perut kita akan menjadi lebih baik dan lebih enakan ya. Nah, ternyata asam jika ditambah dengan obat mah yang bersifat basa bisa menghasilkan pH yang netral. Jadi dalam IPA selain ada bahan asam, bahan basa, ada juga bahan garam, di mana pH-nya adalah netral. Nah, contoh garam adalah salah satunya natrium klorida, yaitu garam dapur yang biasanya digunakan untuk masak. Misalnya nih, ada larutan yang tidak kita ketahui sifat asam atau basanya. Gimana caranya ya? Nah, tenang, kita bisa menggunakan indikator alami ataupun buatan untuk ngecek sifat asam atau basa suatu larutan. Nah, contohnya adalah indikator buatan, kita bisa menggunakan kertas lakmus ataupun indikator universal. Ada juga pH meter, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur pH suatu larutan atau suatu bahan. Tenang, yang ada di rumah kita bisa kok menggunakan indikator alami untuk mengecek sifat asam atau basa suatu larutan. Pengen tahu caranya? Kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di alam. Contohnya kunyit, kol ungu, bunga sepatu, bunga mawar, ataupun kulit manggis. Kenapa sih kita harus belajar tentang asam, basa, dan garam? Tentunya supaya kita tahu bahwa setiap bahan yang mengandung asam, basa, garam memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ada madu. Dalam surat An-Nahl ayat 69, dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Ternyata madu bisa menyehatkan tubuh kita dan bisa menetralkan sifat-sifat yang tidak baik yang ada dalam tubuh kita. Nah, semoga dengan pembelajaran hari ini bisa menambah iman kita dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Ustazah, kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.